saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Sungguh bersyukur malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah Persetia online. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Kita mau sama-sama satukan hati untuk kita menyenangkan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari Tuhan telah menyertai kami, dan sepanjang hari kami telah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk kami datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kami, untuk setiap apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, untuk kesehatan, bahkan segala sesuatu yang tak pernah kami minta tapi Tuhan berikan bagi kami. Biarlah malam hari ini menjadi malam yang indah bagi kami dan bagi Tuhan, untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan, terimalah sembah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus Tuhan, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan bersama, Yesus kemuliaan-Mu. Oh, Yesus kemuliaan-Mu,
di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Katakan dengan penuh iman, ku di tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, Katakan dengan penuh iman Tuhan. ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Tak pernah ditinggalkan. Kami ada di tangan-Mu, hidup kami Tuhan. Kami percaya dari awal Tuhan membentuk kami, Tuhan telah menetapkan segala perkara yang baik dalam hidup kami. Dan rancangan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami, tidak ada satupun yang membawa keburukan dalam hidup kami. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami mau imani pujian ini, Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi
yang sia-sia dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan untuk apa yang telah Tuhan rencanakan bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi setiap kami. Dan di tempat maha tinggi Tuhan mengurapi hamba-Mu. Dan biarlah semua yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan boleh memberkati kami semua melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sering di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama bersyukur dan mari kita sama-sama nyanyikan lagu pujian dulu. Kita akan nyanyikan pujian sebagai komitmen kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, dan menjadi iman kita pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat pujian-pujian yang boleh kami naikkan hari ini. Haleluya Yesus. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Atas semua Katakan dengan iman, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, Doa kami malam hari ini. rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. agar semua suku bangsa Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Baik, puji Tuhan, saya kasih dalam Tuhan. Tema malam hari ini sesuai dengan pujian yang kita naikkan, begitu luar biasanya kita di hadapan Tuhan. Maka kita belajar hari ini dengan tema takdir ya. Kenapa? Karena seringkali takdir menjadi satu alasan untuk kita tidak maju. Kata takdir menjadi satu alasan untuk menyerah. Kadang-kadang kata takdir menjadi satu alasan untuk membenarkan diri. Ada orang sudah berjalan dengan baik ekonominya, tiba-tiba lalu dia terkena judi mungkin ya, lalu permainan judi, lalu dia kalah, dan ketika sudah bangkrut dia bahkan ya mungkin ini sudah takdir. Sekarang mari kita merenungkan ini, apakah ini takdir atau ini karena kesalahan sendiri? Lalu ada orang yang menyerah, kenapa? Karena ditakdirkan lahir di keluarga miskin. Lalu dia tidak mau bergerak, saya sudah takdir menjadi orang miskin. Gitu kan? Padahal kalau kita melihat tokoh-tokoh yang hebat hari-hari ini yang muncul di dalam sejarah, seringkali dia dilahirkan bukan dari kelompok orang-orang yang kaya, orang-orang berjois, orang-orang terpelajar, berpendidikan,
Tetapi karena sesuatu yang dia kerjakan, maka kemudian dia bisa meraih cita-citanya. Kalau kita gagal di dalam perjalanan hidup kita, lalu kita bangkrut, kita gagal, lalu orang katakan, aduh ini sudah takdir kita, ya sudahlah, kita menyerah saja. Saudara, apakah ini yang dimaksud dengan takdir? Apakah kita ditakdirkan seperti itu? Kalau pujian tadi menyebutkan bahwa Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dibentuk. Nah, kalau Tuhan memilih kita untuk menjadi orang miskin, kan betapa kejamnya Tuhan. Kalau Tuhan memilih kita hanya untuk sengsara, berarti Tuhan kejam bagi kita. Jangan kita menyalahkan kemudian seolah-olah bahwa Tuhan sudah menggariskan seperti itu. Memang ada takdir, kita dilahirkan dari orang yang sederhana, itu takdir. Tetapi tidak selalu lalu kemudian berarti kamu ada di dalam kehidupan seperti itu. Untuk itu malam hari kita mau belajar memahami takdir kita sebagai umat Tuhan. Yang tadi dalam pujian tadi katakan, Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dibentuk. Allah sudah memilih kita. Mari kita mau belajar hari ini supaya kita bisa mensyukuri keadaan kita di tengah-tengah pandemi hari-hari ini, bahwa kita bisa melihat karya Tuhan yang begitu hebat. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh peristiwa yang ada di bawah langit ini, yang ada di alam raya, dari sisi kejadiannya dalam kadar atau ukuran tertentu, itu memang merupakan satu takdir. Pada tempat, pada waktu tertentu disebut dengan takdir. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa takdir, tanpa seizin Tuhan, tanpa yang digariskan Tuhan. Bukankah kita sering berkata Allah turut bekerja dalam segala perkara? Allah ada di situ dalam setiap peristiwa. Tapi setiap peristiwa yang Allah izinkan itu takdirnya itu satu, untuk mendatangkan kebaikan. Atau di bagian lain Tuhan katakan, rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera. Masa depanku bagimu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ketika kita berbicara masa depan yang penuh dengan pengharapan, apakah itu menyatakan bahwa kita hari ini sudah berada dalam kelimpahan? Tidak. Sebagaimana anak kecil yang dilahirkan, dia gak bisa apa-apa. Lalu mulai belajar melangkah, mulai belajar berdiri, belajar berjalan, belajar bicara, lalu kita akan melihat potensi dari anak itu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada sesuatu terjadi tanpa takdir, termasuk juga kita sebagai manusia. Nah, pertanyaannya, apa sih takdir itu? Tadi saya sempat melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, takdir itu adalah ketentuan yang Tuhan tetapkan sejak zaman azali, atau sejak tadi katakan sebelum dunia dibentuk, kita sudah dipilih, sudah ditentukan. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Kenapa? Karena saudara perhatikan, manusia tetap harus berusaha. Manusia tetap harus berusaha, serta sambil berusaha itu sambil berserah, sambil berusaha, sambil bertawakal, sambil berusaha, sambil menyerahkan seluruh kehidupannya kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada Allah. Ya kan? Kenapa? Karena dialah sang pemilik hidup kita. Jadi yang namanya takdir menurut Kamus Bahasa Indonesia, manusia itu harus tetap berusaha, selebihnya diserahkan kepada Tuhan. Berasal dari bahasa Arab, qadar ya, adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi karena pilihan. Perhatikan di sini, bukan pilihan Tuhan loh. Karena pilihan makhluk itu sendiri yang akan kemudian dipertanggungjawabkan nanti dalam kehidupan yang kekal. Itu berarti ternyata takdir itu Allah itu sudah menetapkannya, cuma kadang manusianya. Apakah kita mau berjalan di situ? Mari kita belajar apa yang Alkitab, yang firman Tuhan bicarakan tentang takdir itu. Yang pertama, kita akan melihat firman Tuhan yang diberikan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa.
Perhatikan di situ kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang pertama, Allah memberikan takdir ketetapan kepada manusia itu dijadikan menurut rupa dan gambar Allah. Ada citra Allah di dalam kehidupan manusia. Pertama, Allah mentakdirkan manusia itu adalah menjadi gambarannya Tuhan di dalam kehidupannya. Ada citra, dan itu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Maka disebutkan Allah dwell in, tinggal diam di dalam hidup kita, supaya kita menghasilkan buah. Buah roh, buah pertobatan, buah dari kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan harus menghasilkan buah. Buah apa? Buah yang mencerminkan bahwa ada citra Allah di dalam kehidupan kita. Setelah citra Allah itu ada dalam kehidupan manusia pertama, Tuhan bilang begini, takdir berikutnya adalah apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia diciptakan dari debu tanah. Hawa diciptakan dari tulang rusuk, dari tidak punya apa-apa, dari barang yang tidak berharga. Kok debu tanah itu? Tapi perhatikan, dari hal yang tidak berharga itu, ketika Allah membentuk menjadi citra Allah, maka kemudian Tuhan menjadikan manusia itu menjadi manusia yang berdaya guna, manusia yang memiliki power, manusia yang memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan memanage, kemampuan memimpin. Bahkan bukan hanya memimpin dirinya, perhatikan firman Tuhan di sini, tetapi manusia itu berkuasa atas seluruh ciptaan Allah yang lain. Itu berarti manusia menguasai keadaan dunia yang seharusnya manusia itu kan happy, manusia itu menikmati tinggalnya di Taman Eden. Allah udah siapkan semuanya dan kelola itu, kata Tuhan. Jadi kalau manusia stres, sebenarnya salah siapa? Ya kan? Kalau manusia itu kemudian di hidupnya mungkin menggerutu, manyun, tidak bisa menikmati, itu salah siapa? Manusia pertama begitu. Tapi apakah kemudian standar itu dipertahankan? Tidak. Sampai akhirnya Allah berfirman, aku menyesal. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 hanya ditemukan Nuh saja yang hidupnya berkenan kepada Allah. Maka kemudian seluruh keturunan Adam habis oleh air bah kecuali Nuh dan keluarganya. Allah ingin memulihkan citranya melalui kehidupan Nuh. Awalnya dari Adam, Kain, Habel, terbunuh Habelnya, lalu kemudian ada Set. Dari Set kemudian menjadi ada keturunan Nuh. Nuh dan keturunannya. Tapi apakah itu benar mereka? Tidak. Dari 3 orang anak Nuh saja sudah satu yang menentukan melanggar takdir untuk menjadi penguasa dunia, untuk menjadi menguasai dunia. Kenapa? Karena kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Perhatikan di sini, dosalah yang merubah takdir itu. Dosalah yang membuat manusia kemudian tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidupnya. Jadi perhatikan di sini. Lalu bagaimana berikutnya? Kalau kita melihat kepada Abraham sekarang, pembaharuan perjanjian setelah kepada Adam, kepada Nuh, lalu berikan kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 18 sampai dengan ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Allah bersumpah demi dirinya sendiri yang berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Apa yang dikerjakan Abraham waktu itu? Dia taat mempersembahkan Ishak di Bukit Moria, padahal itu anak satu-satu yang dimiliki, merupakan anak permohonan selama 25 tahun dia berdoa, tapi ternyata kemudian dikorbankan dan Abraham melakukan itu dengan imannya. Perhatikan, dia mengalahkan dirinya sendiri. Dia memiliki ketaatan mutlak, tawakal betul kepada Tuhan, manut betul kepada apa yang Tuhan perintahkan, sehingga Tuhan kemudian memberikan satu janji yang luar biasa kepada Abraham. Perhatikan di sini. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit
dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Perhatikan, ini takdir Tuhan kepada umat Tuhan, keturunan Abraham, keturunan Ibrahim. Apa takdirnya di sini? Ketetapan Tuhannya apa? Hidupnya diberkati, menduduki bangsa-bangsa, dan kemudian oleh keturunanmu bangsa ini akan mendapatkan berkat. Ini takdir. Jadi takdir kita itu sebenarnya apa sih? Diberkati, lalu kemudian menjadi berkat, menguasai bangsa-bangsa. Di segala lini kehidupan kita bisa berkarya, menggunakan potensi yang ada. Ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang pengusaha mungkin, ada juga mungkin usaha-usaha yang lain, usahawan yang lain. Jangan melihat dari usahanya itu, dari kelasnya, dari apanya. Tapi kalau itu diberikan kepada Tuhan, maka itu juga menjadi sumber berkat untuk kita menjadi berkat. Ini takdir yang luar biasa. Jadi tujuan kita ada dalam hidup ini, dalam dunia ini, kata firman Tuhan, diberkati lalu untuk menjadi berkat. Oleh keturunanmu semua bangsa akan diberkati karena engkau. Perhatikan di sini, selalu ada kalimat mengatakan karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini takdir kita kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham juga sama, diperbaharui kepada Abraham. Kadang-kadang kan kita tidak sadar, seolah-olah yang namanya takdir itu membuat kita menjadi terpuruk lalu kemudian tidak berdaya. Bukan. Tuhan ingin mengembali kita kepada komitmen Tuhan bagi kita, bahwa kita ini dipilih Tuhan dari semula, bukan untuk menjadi orang yang kalah, bukan untuk menjadi orang yang gagal. Loh, Pak, kalau hari ini gagal, belajar kepada firman Tuhan, bahwa seringkali Allah izinkan kegagalan itu bukan karena ingin kita gagal, tapi karena Tuhan bahwa ada potensi lain yang harus dikembangkan. Yang kedua, ada jabatan lain yang harus kita duduki. Ada wilayah area lain yang Tuhan mau tempatkan kita. Coba kita renungkan, andai saja Yusuf itu tidak dibenci oleh saudaranya, tidak dijual oleh saudaranya, dia gak akan pernah pergi ke Mesir. Kalau di Mesir saja dijual, tidak ada Potifar yang membutuhkan budak. Tidak akan sampai di Potifar. Itu pun kalau Potifar ke pasar tidak membawa istrinya, tidak akan. Yusuf itu kemudian di rumah Potifar. Kenapa? Karena seorang dia budak yang dipilih itu tentu yang punya fisiknya kuat untuk bekerja. Tapi Yusuf tidak. Kalau tidak difitnah oleh istri Potifar, Yusuf tidak akan masuk ke penjara. Kalau di penjara tidak ada dua abdi raja, tidak akan Yusuf sampai di istana Firaun. Perhatikan di sini. Jadi ini konsep. Kalau tidak ada Saul yang melanggar firman Tuhan, tidak ada Samuel menjadi pengganti Saul. Lalu kemudian dikumpulkanlah saudara-saudaranya Daud, tapi tidak ada yang didapat. Lalu Daud yang dipilih. Tapi kalau ujuk-ujuk menjadi raja muda, apakah Daud bisa? Ternyata tidak. Daud harus dididik dulu di dalam sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan di dalam hidup Daud. Difitnah tanpa salah, dikejar tanpa dosa. Ini garis hidup. Ini takdir namanya. Tetapi takdir yang Tuhan tetapkan bukan membuat kita menjadi terpuruk. Takdir yang Tuhan tempatkan adalah membuat kita melompat tinggi. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang diberikan kepada Abraham. Perhatikan di sini, kalau hari ini kita mungkin terpuruk, tidak berdaya, ayo kita belajar lagi kepada firman Tuhan. Yakinkan lagi bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Allah sedang memproses kita untuk menjadi seorang yang hebat di pemandangan Tuhan. Yang berikutnya, firman Tuhan kepada Musa.
berkata demikian dalam Ulangan 7 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia. Perhatikan di sini, mendengar peraturan dan melakukan dengan setia. Apa kata Tuhan? Takdirnya apa? Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Siapa nenek moyangnya di situ? Abraham, Ishak, dan Yakub. Kepada perjanjian awal ketika Ibrahim dipanggil dari Ur Kasdim. Apa? Pergilah ke negeri yang akan tunjukkan. Kau menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat. Oleh keturunanmu semua bangsa diberkati. Bahkan yang hebat itu apa? Barang siapa memberkati engkau akan diberkati. Barang siapa mengutuk engkau akan dikutuk. Itu kalau kita tidak membalas kutukan dengan kutukan, kebencian dengan kebencian, sengit dengan sengit, manyun dengan manyun, ngomel dengan ngomel. Itu yang akan terjadi. Yang memberkati engkau akan diberkati, yang mencelakakan engkau bukan kita. Kita tidak perlu lagi. Perhatikan di situ. Berikutnya, takdirnya apa? Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau, perhatikan di sini, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Saudara perhatikan di sini. Ini Tuhan memberikan kepada kita janji yang luar biasa. Perhatikan, dari seluruh segi kehidupan, area kehidupan kita, itu menjadi bagian Tuhan untuk memberkati kita. Dulu kan sederhana, gandum gitu kan, ya kan, buah kandungan, kesuburan, kemudian hasil bumi, anggur, minyak, anak lembu, itu bagian usaha, pekerjaan. Itu memang pekerjaannya. Jadi area kehidupan kita, kalau kita mendengar firman, perhatikan dan melakukannya, ada hal yang luar biasa menjaga kita. Jangan berpikir, aduh kok saya begini sekarang, tidak apa-apa, sekarang seperti ini. Tapi kalau itu kita lakukan dengan setia, Tuhan bilang setia terhadap perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Berapa banyak orang di antara kita kadang-kadang tidak mau memulai sesuatu dari kecil. Kenapa? Gengsi. Kenapa? Waduh kok ini seperti ini, aduh begini, lihatnya yang hebat-hebat di sana. Padahal yang hebat itu kan memulainya juga dari awal. Bahkan kalau kita sadar, orang yang belum pernah berusaha bisnis dikasih modal besar, jadi nggak bisnisnya? Nah, bubar, nggak bisa. Kalau saya belajar, ada seorang yang kemudian saya perhatikan datang, dia katakan, Pak Daniel, maaf loh Mbak, ini memang ada perempuan di sini, ini calon menantu saya. Yo, kenapa ada di sini? Jangan salah prasangka loh Pak, kenapa? Memang sengaja 6 bulan dia harus ada di sini sebelum masuk ke dalam pernikahan. Kenapa? Supaya dia mengerti pola hidup kami, mengerti usaha ini, karena ini dirintis oleh kami. Jangan sampai dia besok hanya duduk diam saja, tidak bisa memahaminya dan tidak bisa berkarya. Oh begitu ternyata. Perhatikan di sini. Ini luar biasa takdir kita. Jadi kalau hari ini perhatikan apapun yang Tuhan sedang siapkan, mulai kita bekerja, usaha kita yang sedang kita jalani setiap hari, tolonglah untuk kita memulai, katakan Tuhan, jadikan ini sumber berkat. Tuhan berkati ini untuk menjadi berkat. Berkati tanaman ini. Bukankah kita sering mendengar pohon yang dilayani dengan senyum, pohon yang dirawat dengan diajak bicara, ngobrol. Kadang-kadang kan di istilah itu pohonnya juga akan hasilnya lebih baik daripada yang segala asal-asalan. Kita juga begitu. Itu kepada Musa. Mari kita melihat sekarang di zaman anugerah kepada Yesus Kristus, oleh Yesus kepada kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Betapa indahnya kan kata Tuhan, tidak ada penghukuman. Saudara, kalau kecewa itu bentuk hukuman atau tidak sih? Iya kan? Kalau menyesal itu kecewa, bentuk hukuman kan? Hukuman itu, seorang yang menyesal itu nggak nyaman hidupnya. Orang yang kecewa itu nggak nyaman hidupnya. Orang yang sakit hati itu nggak nyaman hidupnya. Orang yang dendam, benci, kepahitan itu nggak nyaman dalam hidupnya. Sebenarnya yang sedang dihukum siapa? Apakah orang yang membenci atau mengecewakan kita? Bukan. Dia sedang menghukum dirinya sendiri. Itu berarti dia tidak ada yang dimerdekakan. Kata Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada penghukuman. Kita bebas, merdeka. Itulah makanya kenapa bisa demikian. Ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Makanya kita melihat orang percaya itu selalu bersuka cita, bukan karena kita memang semuanya happy. Kadang orang kan kaya dulu baru bahagia. Bukan, bahagia dulu baru kita akan bisa menikmati kekayaannya. Nah, untuk itu maka Tuhan menyebutkan di dalam perumpamaan penabur, ada 4 dari mana dimulainya orang yang merdeka sekarang tidak ingin bisa menikmati kemerdekaan, menikmati sukacita. Dulu orang-orang zaman perjanjian lama kan maunya ngejar tanah Kanaan, ngejar tanah perjanjian. Setelah dapat, apakah mereka bisa menikmatinya? Tidak. Kenapa? Dijajah melulu, karena hati mereka penuh dengan pemberontakan. Makanya ketika kita ada di dalam zaman anugerah, untuk sampai kepada kembali kepada janji Tuhan kepada Abraham, diberkati untuk menjadi berkat, satu takdir yang Tuhan berikan kepada kita yang harus diperbaharui itu adalah hatinya supaya bisa menghasilkan buah. Kita nggak bisa terkecoh dengan pohon yang subur. Seperti Yesus lihat pohon ara subur, di depan ada pohon ara subur, nggak ada buahnya juga, dikatakan tebang. Tapi kata orang, jangan, beli dulu kesempatan, 1 musim saja lagi. Kenapa? Aku akan mencangkul, mengambil batu-batunya, rumputnya, lalu kemudian memberi pupuk. Dan kepada kita, Yesus kemudian meneruskannya dengan perumpamaan penabur. Benih itu ditabur, mau berbuah atau tidak sebenarnya bukan kepada benihnya ternyata, tetapi kepada hati, tanah hatinya. Apakah dia bisa untuk tanah hati yang ditaburan itu bisa tumbuh. Bukan hanya sekedar tumbuh, tapi tumbuh dengan subur. Akar yang ke dalam bisa mencapai air, akar yang ke samping membuat pohon itu menjadi kuat. Artinya apa? Kepada sumber kehidupan kita hubungannya baik, kepada sesama relasinya juga cukup baik, maka kita akan menjadi pribadi yang kokoh. Itulah makanya orang yang demikian, kata firman Tuhan, adalah benih yang ditabur di tanah yang subur, yang baik. Ialah yang seperti apa? Yang mendengar firman itu dan mengerti. Bukan hanya mendengar, tetapi mengerti. Perhatikan di sini sekarang kan banyak orang mendengar tapi gak mengerti. Yang harusnya itu adalah mendengar, mengerti. Wah, saya mengerti tapi belum mendengar, itu namanya sok tahu. Iya kan? Mendengar dan mengerti. Yang seperti ini kata Tuhan apa? Karena itu ia berbuah. Nah, perhatikan di sini. Takdir hidup kita di zaman sekarang ini sama, tapi dulu kan diberkati menjadi berkat, untuk menjadi berkat. Tapi sekarang istilah firman Tuhan dalam jana kita berbuah, menghasilkan yang dari dalam, dari potensi kehidupan kita yang Allah berikan, diberkati kemudian berbuah. Nah, buah itu yang menikmati siapa? Kalau kita melihat pohon mangga yang dia menghasilkan buah, yang menikmati siapa coba? Pemilik pohon itu dijual di pasar, Mas Dian, Mbak Yolanda bisa menikmati dan nggak punya pohonnya, menikmati, orang menikmati. Bahkan ada yang memandang, aduh mangganya subur ya, lalu dapat bagian juga, kadang-kadang yang lihat juga. Saudara perhatikan, burung saja bisa menikmatinya, ulat bisa menikmatinya, banyak yang bisa menikmati, menghasilkan buah. Perhatikan di sini, pertanyaannya adalah hari ini, sudahkah kita menggapai takdir hidup kita di dalam zaman anugerah ini, menghasilkan buah, berbuah. Nah, buahnya itu apa? Ada yang 100 kali lipat,
Ada yang 60 kali lipat dan ada yang 30 kali lipat. Ini salah kadang-kadang orang, ini doa, jawaban doa. Tuhan kalau habis memberi persembahan, Tuhan tolong berkati usaha saya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tidak. Yang namanya rezeki atau berkat itu selalu 100%. Tuhan tidak mengkredit kepada kita. Kalau hari ini dapatnya 2 juta, ya itu berkatnya 100% 2 juta. Kalau hari ini berkatnya 1 juta, ya itu 100% 1 juta. Kita tidak bisa berhutang di situ. Itulah makanya perhatikan di sini, yang namanya berbuah itu adalah yang hasilkan dari kita. Kitanya menghasilkan bagi Tuhan, kan kita bertumbuh tidak langsung bisa maksimal. Ada yang 30, 60, 100, tapi di hadapan Tuhan dibalik 100, 60, lalu kemudian 30. Ini hal yang luar biasa. Ini mari kita belajar dari takdir hidup kita ini di zaman anugerah ini. Kita adalah menghasilkan buah. Bagaimana caranya menghasilkan buah? Kata firman tadi, merenungkan firman Tuhan, mendengar dan mengerti. Iya kan? Nah, bagaimana caranya mendengar dan mengerti? Ayo kita belajar. Belajar firman bukan hanya mendengar, tapi memahami betul. Caranya bagaimana? Mari kita belajar kepada Ezra. Ezra 7 ayat 10 begini demikian, bagaimana cara kita bisa hidup di zaman anugerah dan menggapai takdir hidup kita untuk menghasilkan buah. Di Ezra 7 ayat 10 berkata, sebab engkau telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan itu di antara orang Israel. Pertanyaannya, apakah kita ingin menggapai takdir kita di hadapan Tuhan, berbuah, lalu kemudian menghasilkan buah dan menjadi berkat? Renungkan firman. Sebelum kita berakar ke samping, ada akar tunggang dulu yang bisa menggapai airnya. Kalau kita melihat pohon gayam yang tidak dimaui oleh orang, akar tunggangnya itu mengambil air, lalu akar serabut yang ada di sampingnya itu mengeluarkan air. Itulah makanya orang aduh adem ya gayam ya, singuk gitu. Padahal bukan, karena setiap pohon gayam itu kan menghasilkan air. Kenapa? Akar tunggang sampai ke air, akar serabutnya mengeluarkan air. Nah kita juga begitu, akar tunggang kita sampai kepada sumber air, kata firman Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, kenapa saja yang diperbuatnya berhasil. Baru kemudian, nah keberhasilan itu harus dinikmati. Menurut Ezra, hal-hal yang harus dilakukan yang pertama adalah menerima firman Tuhan. Firman Tuhan di sini, sebab Ezra telah bertekad. Kata bertekad itu komitmen loh itu. Perhatikan hari ini, apakah kita sudah bertekad? Bertekad itu niat dengan sepenuh hati, komitmen untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, untuk sungguh-sungguh mendengar dan mengerti firman Tuhan. Artinya apa bertekad itu? Punya kerinduan yang sungguh-sungguh, punya komitmen yang sungguh-sungguh. Kita mah pengen diberkati tapi kerinduannya nggak ada. Kita pengen diberkati tapi komitmennya nggak ada. Kita pengen diberkati tapi tekadnya saja nggak ada. Saya bertekad pengen nonton sepak bola, pengen tekad banget ya. Kenapa? Pengen ngelihat Spanyol sama Itali ini. Tekadnya apa? Akhirnya komitmen minum kopi gitu kan, supaya nggak ngantuk gitu. Tidur tanpa bantal supaya cepet bangunnya, minum yang banyak gitu. Kenapa? Supaya ke kamar mandi kan 1 jam, ini bangun lihat jam. Tekad loh itu baru mau nonton bola saja kita usaha begitu. Tapi kalau yang nggak bertekad kan malah bukan kita yang nonton bola toh, TV-nya yang nonton kita. Itu berarti tidak bertekad. Tapi kalau bertekad akan berusaha kalau perlu duduk diganjel matanya. Itu kan bertekad. Nah itu demikian juga firman. Yang kedua kata Yesaya apa di sini? Ia bertekad untuk apa? Meneliti Taurat Tuhan. Artinya apa? Merenungkan. Jadi kalau orang merenung itu bukan melamun. Merenungkan itu artinya meneliti supaya mengerti. Bagaimana caranya membaca firman, mempertanyakan firman itu. Ini buat saya apa ya? Ini maknanya apa ya? Maksudnya apa ya? Contoh, Allah turut bekerja. Loh, kenapa ya Allah turut bekerja? Oh, dalam apa? Dalam segala perkara.
berarti bukan sesuatu yang baik Allah turut bekerja itu. Menurut manusia yang tidak baik, tapi di situ Allah turut bekerja. Iya kan? Kalau kita beli kain pengen baju bagus, kan kita dibawa ke penjahit. Sampai di penjahit diapain sama penjahitnya? Dipotongin. Kalau kita marah-marah sama penjahit, loh, aku beli kain bagus-bagus kok dipotongin, nggak akan pernah jadi baju. Turut bekerja dipotongin. Kalau kita merendah, dibalik malah rendahnya itu. Dibalik bukan jelas, acak-acakan belakangnya. Tapi begitu selesai reda dibuka, dibaliknya itu indah. Meneliti, lalu kemudian turut bekerja dalam segala perkara. Oh iya, untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kita melihat kepada tujuannya, kepada endingnya. Jadi perhatikan, merenungkan itu artinya meneliti dengan mengajukan pertanyaan, menyerap melalui indera penglihatan, indera pendengaran, lalu sampai ke dalam hati kita, dari pikiran ke dalam hati, lalu kemudian menjaga sikap hati itu supaya kita tetap berpijak kepada firman Tuhan, kepada batu karang yang kokoh. Bangunan itu berpijak kepada batu karang yang kokoh, maka kita akan menjadi kuat. Ada badai, ada topan, ada persoalan, dia seperti bangunan yang dibangun di atas batu karang yang kokoh. Kata Ezra berikutnya apa? Dan melakukannya. Melakukan firman, bukan hanya mendengar tapi melakukannya. Kenapa Ayub itu diberkati 2 kali lipat? Yaitu karena komitmen. Dia paham betul rencana Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan muncul seperti emas. Itu kata Ayub. Tapi kemudian dia ada komitmen, dan kakiku tetap mengikuti jejakmu. Jadi dia tetap setia, komitmen. Nah itulah yang dimaksud dengan dilakukan firman itu, bukan hanya sekedar ngomong. Coba kita lakukan. Yang terakhir adalah perhatikan, dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan. Karena artinya apa? Membagikan kepada orang lain, membagikan, mengajarkan ketetapan. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, Pak saya nggak bisa ngomongnya, nggak bisa mengajarnya, kan tanpa harus dengan perkataan. Mengajar itu dengan perubahan karakter hidup kita, dengan perubahan sikap kita, dengan perubahan gaya hidup kita. Ya, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, inilah takdir yang Allah berikan, ketetapan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Tetapi ketetapan itu juga harus seimbang, seiring dengan tekad kita untuk meraih takdirnya Tuhan itu. Bahwa dari awal penciptaan Tuhan mentakdirkan kita untuk menjadi pemenang, bukan untuk menjadi pecundang. Bahkan di dalam Yesus kata Tuhan, engkau adalah seorang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Kenapa? Karena kita punya Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Kata Tuhan, kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka kita akan menerima kuasa, menerima dinamis, menerima daya ledak itu yang membuat kita kemudian menikmati setiap detik hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari kita kembali komitmen kita dengan Tuhan. Kau telah memilihku Tuhan sebelum dunia dibentuk. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Dunia dibentuk
bagi keselamatan dosaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. jadikan kami dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan kami baik Padat jalurmu Yesus, padat panggilmu bagi kami dan semua bangsa jadikan kami pada dalam jalur yang benar. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, seringkali kami menyalahkan lingkungan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, menyalahkan keturunan, bahkan banyak hal yang membuat kami tidak bisa menikmati dan kami lupa kepada takdir-Mu bagi kami Tuhan. Engkau bukan merancangkan kecelakaan, tapi Engkau merancangkan damai sejahtera. Dan kalaupun ada hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan, yang kami doakan terjadi di dalam hidup kami belajar kepada ketetapan yang Allah berikan sepanjang kami setia kepadamu. Engkau tetap menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang untuk menyegarkan jiwa kami. Menurut manusia sedang kami menghadapi penurunan, tetapi sebenarnya menurut Tuhan, sebagaimana kepada Yusuf, kepada Daud, dan kepada tokoh-tokoh firman yang lain, Engkau sedang mempersiapkan kami melejit naik ke atas, menggapai takdir hidup kami kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk itulah biarlah firman-Mu berakar di dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan benar-benar berakar, menjadikan kami memiliki akar tunggang sampai kepada sumber air kehidupan. Dan akar-akar serabut kami mampu memberikan kehidupan kepada sesama kami. Sebagaimana firman-Mu, kami berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di hadapan Tuhan bukan jumlahnya, tetapi apakah kami sudah menjadi berkat atau belum, sudah berbuah atau belum. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pribadi. Biarlah kami yang ada di bangsa ini, kami juga berkontribusi buat bangsa kami, buat lingkungan kami, buat tetangga-tetangga kami. Terima kasih Tuhan. Tapi sebelum kami berkontribusi, pulihkan dulu kehidupan kami, kembalikan hidup kami ke jalur yang benar, menjadi pribadi yang mendengar dan mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan menikmati pengajaran sehingga orang bisa menikmati firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berdoa bagi bangsa kami di masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu hari-hari ini begitu luar biasa gejolaknya, tapi kami satu hal Tuhan, tidak ada hal yang tidak Allah mengerti dan mengetahuinya. Untuk itu kami percayakan kepadamu, biarlah setiap umat-Mu penuh dengan sukacita ilahi yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percayakan hidup kami kepadamu. Kami jadikan Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami. Biarlah kasih anugerah, penyertaan, pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai, memberkati, dan menuntun hidup kami mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua
pasti